Chang'e, Tuan Qin, Mimi beserta Feng tak sengaja bertemu dengan seorang wanita asing yang bernama Zhu. Ia mengaku memiliki sapu tangan dari negara Tang yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Saat Chang'e melihat sapu tangan tersebut, ia mengatakan kalau sapu tangan itu sangatlah jelek. Sontak, pemilik restoran itu sangat marah dan mengusir Zhu pergi dari sana karena tak mampu membayar makanan yang ia makan. Di luar, Zhu bertemu dengan pamannya. Diceritakan, Zhu ini berasal dari Gurun Selatan, dan saat ini mereka sedang berada di Gurun Utara. Zhu yang merupakan anak dari Raja Gurun Selatan selalu melarikan diri dan tak mau pulang ke rumah. Bahkan pamannya sendiri yang hendak membawanya kembali selalu ditipu, dan Zhu berhasil kabur dari kejaran pamannya. 不过我饿了，我要吃面。我怎么吃啊？ 你好吃，你真的太好吃了。哎呦，我肚子疼，我要去茅厕，我要去茅厕了。哎呦！哎。 Saat sedang berlari, ia tak sengaja bertemu lagi dengan Chang'e. Ia pun merasa kesal karena Chang'e mengatakan sapu tangannya adalah palsu. Sesaat, Chang'e dan yang lainnya menyadari kalau Zhu saat ini sedang dikejar. Karena tak ingin terkena masalah, Chang'e membuatnya menjadi pingsan, dan mereka pun melarikan diri dari sana. Singkatnya, Zhu telah diikat biar tidak membuat masalah lagi. Dari sinilah Zhu buka mulut kalau ia berasal dari Gurun Selatan yang tak ingin pulang. Orang-orang yang mengejarnya tadi merupakan pamannya sendiri, yang pasti utusan dari ayahnya untuk membawanya kembali ke Gurun Selatan. Chang'e berencana meninggalkannya di sana karena berpikir sangat berbahaya bagi rekannya kalau terlibat masalah lagi. Namun, Zhu yang cerdik berhasil kabur dari kamar tersebut dan melepaskan ikatan di tubuhnya. Di luar, Mimi bercerita kalau adiknya saat ini sedang disandera oleh Li Cheng, ibunya Xin, istri Kaisar Asuna. Maka dari itu, ia menjadi budak negara Asuna karena adiknya telah disandera. Zhu yang mendengarkan cerita mereka tiba-tiba keluar dan mengatakan kalau suku Gurun Utara dan suku Gurun Selatan di bawah kekuasaan negara Asuna, dan ia membenci Kaisar Asuna. Chang'e yang melihatnya bisa keluar sangat tidak terkejut karena ia mengetahui kalau Zhu adalah orang yang cerdik. Di malam harinya, mereka bertiga pun bercerita mengenai tanaman growel ungu. Zhu yang mengetahui kalau Chang'e adalah orang yang baik bersedia membantunya untuk mendapatkan tanaman tersebut. Ia mengatakan sebentar lagi akan diadakan sebuah festival tarian pengusir kesialan, dan di sanalah para warga nantinya akan melemparkan tanaman growel ungu. Apabila Chang'e bisa menari untuk mengusir kesialan, maka Chang'e nantinya bisa mendapatkan tanaman itu dengan sangat banyak. Mendengarkan informasi tersebut, mereka pun mulai menyusun rencana. Keesokan harinya, informasi itu pun disampaikan ke Tuan Qin, dan mereka pun mulai mengikuti festival tarian pengusir kesialan. Terlihat Raja Gurun Utara beserta pelayannya sedang menari untuk mengusir kesialan di kota Gurun Utara. Semua warga bersorak sambil memegang tanaman growel ungu. Namun siapa sangka, warga dikejutkan dengan beberapa penari yang ikut mengusir kesialan tersebut. Dan orang itu adalah Chang'e beserta beberapa pasukan yang sedang menyamar.
Karena tariannya yang indah, para warga pun melemparinya dengan tanaman ungu tersebut sebagai tanda kalau tarian mereka adalah yang terbaik. Singkat cerita, tanaman berhasil didapatkan dan mereka pun hendak kembali. Namun, pasukan dari Gurun Utara mencegat mereka dan mengatakan kalau raja mereka memanggil untuk datang ke istana. Setelah itu, Tuan Qin meminta maaf kepada Raja Gurun Utara kalau memang mereka ada kesalahan. Ternyata sang raja hanya marah karena penarinya kalah terhadap mereka dan ia pun merasa kesal. Kekesalannya itulah yang membuatnya menghukum Chang'e dan yang lainnya. Mereka pun dipenjara dan misi Chang'e untuk membawa tanaman ungu itu kembali menjadi terhambat. Kini mereka tidak punya banyak waktu lagi karena pasukan elang, terutama Mujin, telah terkena wabah penyakit yang sangat membutuhkan tanaman tersebut agar bisa sembuh. Mujin saat ini sudah semakin sekarat. Guru Lang mengatakan apabila tanaman ungu tidak berhasil ditemukan, kemungkinan nyawa Mujin hanya bertahan sampai esok hari. Mendengarkan hal tersebut, Sun menjadi sangat khawatir. Di penjara, Chang'e memiliki rencana untuk bisa membawa mereka keluar dari penjara. Ia pun meminta penjaga di sana untuk mempertemukan ia dengan Raja Gurun Utara. Namun ia tidak diperbolehkan untuk keluar. Hanya Zhu yang saat ini boleh keluar. Ternyata, ayah dari Zhu yang merupakan Raja Gurun Selatan telah datang dan hendak membawanya kembali. Di sana, Zhu memohon kepada ayahnya untuk membantu teman-temannya yang juga berada di dalam penjara. Raja Gurun Utara mengatakan ia akan mau melepaskannya, asalkan Raja Gurun Selatan mau membayar mahal untuk melepaskan mereka. Akhirnya, Raja Gurun Selatan menerima kesepakatan itu dan akan membayar berapapun asalkan teman-teman Zhu yang berada di penjara bisa lepas. Singkatnya, ada seorang prajurit yang datang ke sana yang berasal dari negara Asuna, dan kedatangannya bertepatan dengan Chang'e yang hendak masuk ke istana. Sesaat, Chang'e menyadari kalau barusan yang lewat adalah pasukan dari negara Asuna. Dari luar, ia menguping pembicaraan mereka yang berada di dalam. Pasukan dari negara Asuna menyampaikan dua pesan, yaitu saat ini Kaisar negara Asuna menginginkan Gurun Utara dan Gurun Selatan mengirim 10.000 pasukan ke negara Asuna besok pagi. Dan yang kedua, istri dari Kaisar Asuna, yaitu Li Cheng, menginginkan Raja Gurun Selatan mengirim istri dan anaknya ke negara Asuna. Begitu juga dengan Gurun Utara yang harus mengirim ibunya ke negara Asuna. Sontak perkataannya itu membuat Raja Gurun Utara menjadi marah. Tentu saja kita mengetahui kalau kedua permintaan itu bukanlah dari sang kaisar, melainkan misi dari Li Cheng yang ingin mengancam Gurun Utara dan Gurun Selatan agar tunduk terhadap negara Asuna. Setelah menyampaikan pesan tersebut, pria itu pergi dari sana. Sesaat ia melihat Chang'e yang berada di luar. Kita pun dibawa flashback, yang dimana ia pernah diberikan sebuah poster wajah Chang'e. Li Cheng meminta pria itu apabila bertemu dengan Chang'e, ia harus cepat mengabarinya. Pria tersebut lalu pergi dengan sangat tergesa-gesa. Melihat gerak-geriknya, Chang'e langsung menyadari situasi tersebut. Ia pun dengan cepat menemui Raja Negara Utara dan Selatan di sana, sambil berkata untuk segera menangkap pria yang barusan keluar tadi. Ia pun menunjukkan pelakat pasukan elang, dan ia pun jujur mengenai kedatangannya ke sana untuk mendapatkan tanaman growel ungu yang berguna untuk menyembuhkan pasukan elang yang saat ini terkena wabah penyakit. Namun saat ini, negara Asuna telah memblokir akses untuk mendapatkan tanaman ungu tersebut, yang bisa disimpulkan berarti negara Asuna tak ingin pasukan elang sembuh dari penyakit. Chang'e pun mengajak Gurun Utara dan Selatan bekerja sama dengan pasukan elang untuk melawan negara Asuna, supaya Gurun Utara dan Selatan tidak lagi diperbudak oleh negara Asuna. Chang'e mengetahui kalau ibu dari Raja Gurun Utara dan anak dari Raja Gurun Selatan disuruh datang ke negara Asuna. Maka dari itu, Chang'e meminta mereka untuk beraliansi kepada pasukan elang milik Sun, karena pasukan elang hanya menerima perintah dari Sun saja. Dan Chang'e yakin Sun pasti mau membantu mereka berdua. Mendengarkan hal tersebut, akhirnya Gurun Utara dan Selatan setuju untuk melakukan pemberontakan dan mengirim beberapa pasukan mengejar pria yang barusan pergi tadi. Dan akhirnya pria tadi pun dibunuh agar tidak kembali ke negara Asuna.
去把尸体处理掉，别让我再看到。 Lalu Chang'e meminta Raja Gurun Utara melepaskan teman-temannya dan membiarkan mereka membawa tanaman ungu tersebut untuk menyembuhkan pasukan elang. Sebagai gantinya, Chang'e akan tetap berada di sana untuk membantu Gurun Utara dan Gurun Selatan. Perjanjian itu pun disepakati. Dan kini Tuan Qin beserta yang lainnya telah dibebaskan. Mengetahui Chang'e merelakan dirinya menjadi tawanan, mereka pun mempercayakan semuanya ini kepada Chang'e. Dan misi mereka saat ini membawa tanaman ungu untuk menyembuhkan pasukan elang. Di sini Chang'e berhasil menyatukan kedua raja Gurun Utara dan Selatan agar bisa bersatu untuk membentuk sebuah aliansi, supaya suku mereka tidak lagi ditindas oleh negara Asuna. Berita mengenai Gurun Utara dan Selatan saat ini telah memberontak telah diketahui oleh Li Cheng. Ia sangat tak menyangka kalau Chang'e berhasil menyatukan kedua suku tersebut untuk beraliansi melawan negara Asuna. Saat ini, Kaisar Asuna sedang sekarat karena telah diracuni oleh Li Cheng, dan semua perintah yang mengatasnamakan Kaisar Asuna adalah akal-akalan dari Li Cheng yang memberikan perintah ke beberapa pasukan mengatasnamakan Kaisar. Sang Kaisar sangat tak berdaya setelah mendengarkan semua pengakuan dari Li Cheng yang berniat membunuhnya secara perlahan dan mengambil alih negara Asuna untuk menghancurkan negara Tang, supaya negara Sui miliknya bisa kembali berjaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Mimi sesaat mendapatkan anak panah yang berada di depannya. Ternyata surat tersebut berasal dari Li Cheng yang menyuruhnya membakar tanaman ungu yang ia bawa kalau mau adiknya selamat. Oleh karena itu, ia pun menjadi dilema. Ia pun merasa bingung apakah harus menyelamatkan pasukan elang atau menyelamatkan adiknya. Rombongan yang membawa tanaman ungu saat itu tiba-tiba diserang oleh pasukan negara Asuna atas perintah dari Li Cheng. Feng, Mimi, dan Lucy diperintahkan untuk membawa tanaman ungu tersebut. Sedangkan Tuan Qin beserta pasukan lainnya menghadang pasukan yang menyerang mereka saat ini. Setelah itu, Lucy dan Feng harus berhenti di tengah jalan untuk menghadapi pasukan yang menyerangnya. Feng mempercayakan Mimi untuk membawa tanaman tersebut kembali ke pasukan elang. Di tengah perjalanan, Mimi hendak membakar semua tanaman di sana. Namun sesaat ia teringat dengan janjinya yang akan menyembuhkan Mujin. Ia pun membuang api tersebut dan meneruskan perjalanannya. Semua pasukan telah dikalahkan oleh Tuan Qin. Namun ada salah satu pasukan yang masih selamat, yang berusaha kabur dari sana. Singkat cerita, Mimi berhasil membawa tanaman ungu tersebut kembali ke markas pasukan elang. Guru Lang dengan cepat membuat obat dari tanaman itu dan memberikannya kepada Mimi untuk dipinumkan kepada Mujin. Karena saat ini Mujin tak bisa menelan obat, Mimi akhirnya menggunakan mulutnya untuk memasukkan air ke dalam mulut Mujin. Di lain sisi, Li Cheng mengetahui kalau Mimi tidak menuruti perintahnya dan tetap membawa tanaman ungu tersebut ke markas pasukan elang. Ia pun memanggil Tukaseh dan memberikan surat perintah mengatasnamakan sang kaisar. Padahal surat itu ia buat sendiri. Sang kaisar seperti mau berbicara, namun ia tidak bisa. Tangannya pun dihalangi oleh Li Cheng. Di sini Li Cheng memiliki rencana lain untuk menghancurkan pasukan elang, terutama Sun, dan memanfaatkan pasukan beruang milik Tukaseh, karena baginya Tukaseh sangat mudah dibodohi. Di malam harinya, terlihat Mujin sedikit demi sedikit sudah mulai membaik.
Sun sangat mengkhawatirkan Chang'e saat ini, namun ia mendapatkan perintah kalau pasukan elang dan pasukan beruang harus menyerang gurun utara dan selatan karena kedua suku itu telah melakukan pemberontakan terhadap negara Asuna. Di sini, Sun tak mungkin melakukan hal tersebut karena Chang'e telah meyakinkan Raja Gurun Utara dan Selatan kalau Sun beserta pasukan elang akan membantu mereka menghadapi negara Asuna. Di lain sisi, Li Cheng berusaha memfitnah pasukan elang dengan mengatakan kalau Sun berniat melakukan pemberontakan terhadap negara Asuna karena sang kaisar saat ini sedang sakit. Oleh karena itu, Li Cheng meminta Tukase beserta pasukan beruangnya untuk menjebak pasukan elang di medan pertempuran nantinya. Tukase yang sedari awal memang tidak menyukai Sun, menyetujui perintah dari Li Cheng. Singkat cerita, Chang'e saat ini sedang menyusun strategi bersama kedua raja di sana. Sesaat mereka mendapatkan informasi kalau pasukan elang dan pasukan beruang telah hampir tiba. Chang'e yang mendengarkan hal tersebut menjadi senang dan ia berniat menemui Sun nantinya.